Perkenalkan saya Fernando Advera Kofarabangur, kelas 10H dari SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Kali ini saya akan menjelaskan materi geografi tentang siklus hidrologi. Jadi, siklus hidrologi adalah proses pergerakan air di bumi dari atmosfer ke permukaan tanah dan kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam mengatur cuaca iklim dan kesetiaan air di bumi. Bagaimana tahapan-tahapan siklus hidrologi? Secara umum, siklus hidrologi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi. Air dari permukaan tanah, laut, dan danau menguap ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi. Awan yang terbentuk kemudian jatuh ke permukaan tanah sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang keempat, runoff. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah kemudian mengalir ke sungai, danau, dan laut. Yang kelima, infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah juga dapat meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Dampak aktivitas manusia terhadap siklus hidrologi. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi siklus hidrologi, antara lain. Yang pertama, deforestasi. Deforestasi dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan runoff dan mengurangi infiltrasi. Yang kedua, polusi. Polusi dapat mengkontaminasi air tanah dan permukaan sehingga mengurangi ketersediaan air yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, penggunaan air secara berlebihan. Penggunaan air yang dapat berlebihan dapat mengurangi ketersediaan air tanah dan permukaan. Contoh konkret dan data. Deforestasi di Indonesia telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan sehingga meningkatkan runoff dan mengurangi infiltrasi. Sumber dari Badan Pusat Statistik 2020. Sumber Badan Pusat Statistik tahun 2020. Yang kedua, polusi air di Sungai Citarum, Jawa Barat telah mengkontaminasi air tanah dan permukaan sehingga mengurangi ketersediaan air yang aman untuk dikonsumsi. Sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Pentingnya siklus hidrologi. Yang pertama, mengatur cuaca dan iklim. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam mengatur cuaca dan iklim di bumi. Yang kedua, mengatur ketersediaan air. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam mengatur ketersediaan air di bumi. Yang ketiga, mendukung kehidupan. Siklus hidrologi mendukung kehidupan di bumi dengan menyediakan air yang dibutuhkan untuk kehidupan. Apa pentingnya menjaga sumber daya air? Yang pertama, mengurangi resiko kekeringan. Menjaga sumber daya air dapat mengurangi resiko kekeringan agar suatu saat nanti kita masih mempunyai pasokan air yang cukup. Yang kedua, mengurangi resiko banjir. Menjaga sumber daya air dapat mengurangi resiko banjir. Yang ketiga, mendukung kehidupan. Menjaga sumber daya air dapat mendukung kehidupan di bumi dengan menyediakan air yang dibutuhkan untuk kehidupan.